Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini masih bersama dengan Bu Anggi. Kita masuk ke pembelajaran tematik 5G, subtema 3, pembelajaran 4-6 mengenai peristiwa mengisi kemerdekaan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita lanjutkan dengan membacakan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Amin. Nah, selanjutnya silakan kalian siapkan buku paket tematik, buku tulis, dan alat tulisnya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini adalah: yang pertama, mencermati surat undangan dengan kalimat efektif dan memperhatikan penggunaan ejaan. Yang kedua, menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memahami karya seni rupa daerah. Yang kelima, mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Salah satu cara yang tepat untuk mengisi kemerdekaan bagi kita sebagai penerus bangsa adalah dengan melestarikan kebudayaan bangsa dengan cara mempelajarinya. Upaya-upaya yang kita bisa lakukan sebagai warga negara Indonesia dalam melestarikan budaya bangsa: yang pertama, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Yang kedua, kita menghargai keindahan budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mengoleksi karya seni rupa Indonesia. Yang keempat, merawat dan tidak merusak peninggalan sejarah budaya seperti candi, prasasti, dan lainnya. Yang kelima, mempelajari budaya bangsa. Misalnya kita belajar cara membuat batik atau cara membatik. Di sekolah terdapat keragaman, baik itu keragaman dari latar belakang, suku bangsa, budaya, ras, ataupun agama. Lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi keragaman tersebut? Perilaku yang bisa kita cerminkan di lingkungan sekolah yaitu: yang pertama, kita menghormati dan menghargai sesama teman. Wujud sikapnya adalah kita harus saling membantu meskipun teman tersebut berbeda suku dengan kita. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Yang kedua, menolong teman tanpa membedakannya. Menolongnya misalnya ada teman yang kesulitan belajar, atau kita menengok teman sekolah kita yang sedang sakit, atau kita meminjamkan alat tulis kepada teman kita yang tidak membawa. Itu adalah wujud dari menolong teman. Yang ketiga, menumbuhkan semangat persaudaraan. Kita menghindari dari pertikaian, bermusuhan. Kita harus saling membantu, saling memaafkan, saling mengingatkan, sehingga kita punya rasa tanggung jawab dan kebersamaan bersama. Salah satu upaya melestarikan budaya bangsa adalah dengan kita mengadakan pentas seni dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, seluruh siswa mengikuti pentas seni tersebut. Namun sebelum pentas seni, ada beberapa undangan mengenai kegiatan di luar dari itu. Kita lihat contoh undangan resmi. Berikut ini Ibu lampirkan contoh undangan resmi ya. Nah, undangan resmi itu ternyata memiliki bagian-bagian suratnya. Yang pertama, kalau undangan resmi itu harus memiliki kop atau kepala surat yang terletak pada bagian atas. Yang kedua, kita harus menuliskan tanggalnya, tanggal pembuatannya. Lalu yang ketiga, ada nomor surat. Yang keempat, ada lampiran. Yang kelima, ada perihal, berarti ada undangan tentang apa, kita jelaskan di situ. Yang keenam, alamat tujuan, kita mau menunjukkan surat ini kepada siapa. Yang ketujuh, salam pembuka, seperti misalnya dengan hormat atau assalamualaikum, itu adalah salam pembuka. Lalu masuk ke dalam isi surat.
Kalau isi surat berarti kegiatannya, isi cerita, isi tentang kegiatan atau surat undangan itu mengenai apa sih? Nah, itu isi surat. Kemudian yang ke-9, salam penutup. Kalau salam penutup berarti menutup isi dari undangan tersebut. Yang ke-10 adalah nama pengirimnya. Ada di buku paket tematik di pembelajaran ke-4. Kalian bisa lihat ya bagian-bagian surat secara rinci. Lalu, dalam acara pentas seni, selain ada pergelaran seninya, ada lomba-lombanya. Nah, ketika kita mau membuat atau mengadakan acara pentas seni, biasanya kita mengajak para siswa untuk mengikutinya. Nah, biasanya disertai dengan undangan. Contohnya seperti ini. Ini adalah termasuk dalam surat undangan yang tidak resmi, yang berkaitan dengan pentas seni. Ada gambarnya, ada tulisannya mengenai acaranya, dilaksanakannya kapan, pada pukul berapa, itu tertera pada surat tersebut dan dihias dengan sedemikian rupa. Nah, kemarin Ibu sudah berikan kalian tugas untuk membuat surat undangan resmi dan tidak resmi. Apakah sudah sesuai? Surat undangan tidak resmi ternyata memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak memakai kepala surat, berbeda dengan surat undangan resmi. Jadi kalau surat undangan tidak resmi tidak perlu memakai kepala surat. Yang kedua, bentuk suratnya boleh tidak standar, artinya tidak mesti terstruktur seperti pada surat resmi. Tidak mesti ada alamat, tidak mesti ada nomor surat, lampiran, dan lainnya, tetapi inti suratnya jelas. Pengadaannya tentang apa, isinya tentang apa. Lalu yang ketiga, dapat menggunakan bahasa baku atau bahasa yang tidak baku, atau bisa juga dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kita sendiri atau orang lain. Nah, selain itu banyak sekali contoh penggunaan beberapa seni rupa daerah yang ada di sekitar kita loh. Dalam pagelaran juga biasanya diadakan atau dipamerkan berbagai macam benda-benda tersebut. Misalnya ada benda bakul yang biasa kita pakai untuk wadah makanan termasuk dalam seni rupa daerah. Lalu kain batik yang biasa kita pakai bisa buat pakaian, itu juga termasuk dalam seni rupa daerah. Lalu apalagi sih? Nah, perhatikan contohnya. Yang pertama ada kerajinan ukir pada mebel, itu juga termasuk dalam seni rupa. Yang kedua kerajinan tekstil pada kain batik. Lalu ada juga kerajinan anyaman pada bilik bambu. Ketiga-tiganya memiliki nilai atau kegunaan yang dapat kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di acara pentas seni selain diadakan pameran, pentas seni, biasanya ada stand-stand atau bazar yang menjual makanan dan minuman tradisional. Salah satunya yang terkenal adalah minuman es goyang atau makanan es goyang. Es goyang bisa membeku tanpa menggunakan freezer. Nah, perubahan wujud yang terjadi adalah dengan pembekuan. Pembekuan yaitu perubahan wujud benda cair menjadi benda padat akibat dari kehilangan kalor. Kita sudah pernah praktekkan sebelumnya cara membuat es tanpa menggunakan freezer, yaitu menggunakan es batu dan juga garam kasar. Lalu bagiannya kita goyang-goyangkan sama seperti es goyang. Kalau es goyang bagian gerobaknya itu kita goyang-goyangkan sehingga dapat dengan mudah terbentuklah es tersebut. Selain cara mengisi kemerdekaan itu dengan kita mencintai budaya, melakukan pentas seni, ternyata kita juga bisa dengan mengenang dan menghargai jasa para pahlawan. Nah, berikut ini nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, sikap rela berkorban itu biasanya kita bisa terapkan di lingkungan rumah, keluarga, masyarakat. Kita harus peduli dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah sikap berjiwa besar. Artinya sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran, keikhlasan. Nah, berjiwa besar itu bisa kita wujudkan dengan menerima kekalahan,
dengan ikhlas kita meminta maaf atau memberikan maaf kepada orang lain. Itu adalah salah satu nilai-nilai yang terkandung dalam kepahlawanan. Perhatikan gambar-gambar berikut yang ada di hadapan kalian. Ini adalah lukisan-lukisan yang dibuat oleh siswa. Nah, lukisan tersebut hanya sebagian dari karya yang menggambarkan tentang keanekaragaman kesenian yang ada di Indonesia. Ada lukisan tentang perbedaan suku, ada sikap gotong royong, ada juga tentang upacara adat. Ini adalah bentuk dari karya yang menggambarkan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan bisa dipahami dan dicerna. Boleh catat hal-hal penting di buku tulis atau menandai yang ada di buku paket. Untuk lebih paham, kita kerjakan bersama, yaitu ayo berlatih halaman 107 nomor 2 dan 3, ayo berlatih halaman 111 nomor 1 dan 2, lalu melakukan studi kasus dari teks halaman 113, lalu kalian jawab pertanyaan di halaman 114 nomor 1, 2 dan 3. Nanti ibu akan cek ketika kalian masuk ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan sehat. Mohon maaf dari ibu apabila ada salah kata dan perbuatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.